Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama mari kita kirimkan rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menunaikan salah satu anjuran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menunaikan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita bacakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Pahalanya kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, untuk tabi'in, untuk seluruh umat muslim ila yaumiddin. Kemudian kita khususkan untuk keluarga kita semua, untuk diri kita pribadi, untuk yang memakmurkan masjid ini, semoga Allah berikan yang terbaik untuk mereka semua. Dan khususnya untuk Imam An-Nawawi, ya, kita pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muhafadzati 'alal a'mali. Bab yang menerangkan tentang pentingnya istiqomah dalam melakukan ibadah. Kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya bersikap sederhana, tidak berlebihan dalam beribadah, karena itu juga akan menyulitkan kita. Nah, sekarang kita masuk ke babul muhafadzati 'alal a'mal, bab yang menerangkan tentang pentingnya istiqomah dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Nah, di sini Imam An-Nawawi membuka babnya dengan sebuah ayat yang ada di surat Al-Hadid ayat 16.
Al-Hadid ayat 16 yang artinya sudahkah tiba waktu bagi orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diturunkan dari kebenaran itu. Dan janganlah kalian menjadi seperti utul kitab, seperti ahlul kitab, orang yang diberikan kitab sebelum umat muslim, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka jauh jaraknya dengan Nabi mereka, kemudian hati mereka menjadi kotor. Ini ayat ini menerangkan tentang pentingnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW meskipun jarak kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau dilihat dari sebab turun ayat ini, di situ dijelaskan ketika umat Islam sudah dalam masa 13 tahun menerima Al-Quran. Jadi umat Islam diturunkan kepada mereka Al-Quran. Kemudian ketika sudah lewat 13 tahun, mereka itu hatinya mulai melemah atau imannya itu mulai kendor. Kemudian ditegur oleh Allah, bukankah tiba saatnya sekarang kamu untuk kembali khusyuk lagi, kembali percaya lagi dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Jadi jangan sampai kamu jenuh, jangan sampai kamu bosan tentang Al-Quran sudah lama turun, terus kamu bosan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dulu mereka diberikan kitab Taurat, orang Yahudi, orang Nasrani diberikan kitab Injil. Nah, kata Allah di sini jangan seperti mereka. Kenapa? Fatala alaihil amadu, jarak antara mereka dengan Nabi itu semakin jauh, kemudian mereka berubah hatinya. Ya, dulu ketika orang Yahudi, ketika baru pertama mereka bertemu dengan Nabi Musa, jadi orang Yahudi ini umatnya Nabi Musa. Nah, ketika ada Nabi Musa, mereka beriman, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi Nabi Musa meninggal, setelah sekian lama mereka berubah. Jangan juga seperti orang-orang Nasrani. Mereka ketika bersama Nabi Isa, ketika diturunkan kepada mereka Injil, mereka beriman, tapi seiring berjalannya waktu mereka berubah. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi gelap. Nah, jangan sampai, kata Allah, jangan sampai nanti Nabi Muhammad meninggal, terus kamu makin lama jauh dari Al-Quran dan hadis. Makanya ini yang dianjurkan oleh Allah, jangan sampai meskipun jarak kita semakin jauh dengan Nabi Muhammad, tapi jangan sampai iman kita kepada Allah itu turun. Ya, kita sekarang kebetulan ini udah tahun baru, ya, tahun 1434 Hijriah. Artinya jarak kita dengan Nabi Muhammad sudah 14 abad. Nah, semoga ini semua jarak yang jauh ini tidak menjadikan kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu makanya kita dianjurkan untuk senantiasa belajar Al-Quran, senantiasa belajar hadis, karena dengan belajar Al-Quran dan hadis kita bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, thumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa
Injil. Waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Nah, ini di ayat berikutnya sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kami hadirkan kepada umat manusia itu dengan rasul-rasulnya. Sejak dulu zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, itu masing-masing nabi semuanya membawa ajaran agar manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terputus. Dulu ketika zamannya Nabi Adam, tidak lama kemudian orang-orang banyak yang menyeleweng, diutus Nabi Idris. Umatnya Nabi Idris banyak yang melakukan keburukan, diturunkan Nabi Nuh. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, terus kami turunkan kepada umat manusia Isa bin Maryam, atau yang kita kenal dengan Nabi Isa. Wa atainahu Injil, kami berikan kepada Nabi Isa itu kitab suci Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauh, kami jadikan orang-orang yang beriman kepada Injil ketika itu, mereka itu hatinya penuh dengan rahmat, hatinya penuh dengan kebaikan dan sebagainya. Kemudian fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, akan tetapi mereka itu tidak menjaga Injil dengan sebaik-baiknya penjagaan. Makanya kadang kita menemukan berbagai versi, ada Injil yang mengatakan seperti ini, ada yang lain mengatakan beda. Nah, itu adanya pendapat itu, adanya perbedaan itu, ada yang bilang karena ada campur tangan orang yang mengubah Injil. Beda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu seluruh sahabat langsung menghafalnya dan melekatkan dalam hati mereka masing-masing. Apalagi waktu itu ditulis oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sekarang ada Al-Quran yang berbeda penulisan atau yang berbeda harokat saja, itu orang sudah tahu. Kadang kita lihat di WhatsApp atau di media lainnya, kadang viral, ini Al-Quran cetakannya salah. Itu diketahui karena manusia sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengubah sedikit, itu langsung ketahuan. Nah, ini keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh kitab suci Al-Quran. Dan ini bertahan selama 14 abad, sejak dulu Nabi Muhammad SAW menurunkan atau menjelaskan Al-Quran kepada sahabat, sampai sekarang Al-Qurannya tidak berubah. Jadi Al-Quran yang kita baca sama Al-Quran yang dibaca oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Umar ibn Khattab, itu sama. Ya. Al-Fatihah ya diawali dengan Bismillah, Al-Qari'ah ya diawali dengan kata-kata Al-Qari'ah. Itu sama sejak 14 abad lalu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Nah, ini berkaitan dengan judulnya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian al-yaqin. Al-yaqin itu menurut ulama artinya sesuatu yang diyakini akan datang, yaitu kematian. Maksudnya sembahlah Allah mulai kamu balik sampai datang kepada kamu kematian. Artinya kita beribadah
sejak kita mukallaf, ya sejak kita balik. Kalau belum balik, hukumnya kan belum dibebani dengan tuntutan beribadah. Tapi kalau kita sudah balik, ditandai dengan sudah mimpi basah. Kalau yang cowok, kalau yang cewek ditandai dengan haid. Nah sejak itu sampai meninggal kita dianjurkan atau diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ketiga ayat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang al-muhafadzah 'alal a'mal, tentang pentingnya kita istiqomah dalam beribadah. Sejak kita muda sampai kita tua, kita dianjurkan, diwajibkan untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang kita merasa imannya turun, kadang-kadang malas mau sholat, kadang-kadang malas mau ngaji, itu sangat normal, sangat manusiawi. Tapi kalau malasnya sampai berhari-hari, malasnya sampai berminggu-minggu, nah itu yang perlu kita perbaiki bersama. Nah kemudian wa amma haditsu fa minha haditsu Aisyah. Nah di sini ada beberapa hadis yang diterangkan mengenai pentingnya istiqamah, yaitu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbu din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Kata Ibu Aisyah, beliau mendengar suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang paling konsisten dikerjakan oleh umat muslim, yang paling rutin dikerjakan oleh umat muslim meskipun itu sedikit. Ya, jadi kita punya rutinan, punya target sehari, misalnya baca satu hari 2 halaman Al-Quran. Nah meskipun 2 halaman, ya dalam tanda kutip itu dibilang dikit, tapi kalau kita konsisten terus 2 halaman setiap hari, terus sampai kita tua misalnya, nah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang kita hari ini ngaji 1 juz, banyak sekali 1 juz, tapi besoknya sampai sebulan berikutnya kita nggak ngaji. Nah, nggak ngaji, kemudian bulan depannya ngaji lagi 1 juz, terus nggak ngaji lagi selama sebulan, ngaji lagi. Nah, lebih baik kita amalannya sedikit tapi banyak, tapi rutin, ketimbang dadakan sekali banyak tapi berikutnya kita malah malas-malasan. Nah ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, rawahu Muslim. Nah ini disebutkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ketinggalan hizibnya, ya kita kenal dengan hizib. Hizib itu bisa berarti wirid. Ya, kita punya wirid sholat sunnah, atau kita punya wirid sebelum sebelum subuh, kita misalnya wiridnya sholat witir atau wiridnya ngaji malam. Nah kemudian kita ketinggalan malam itu, kita nggak sholat witir atau kita nggak sholat tahajud, kemudian dia faqara'ahu ma baina sholatil fajri, kemudian dia menggantinya ketika selesai sholat fajar, ketika sholat subuh dia mengganti sholat tahajudnya, dia mengganti sholat witir,
kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dia dihitung sebagai seperti melakukannya ketika malam. Nah, di sini ulama menjelaskan boleh kita mengqadha sholat nafilah atau sholat sunnah. Ya. Misalnya, ketika kita malam lupa sholat untuk qiyamul lail atau sholat tahajud atau bahkan sholat witir, kemudian kita tertidur sampai subuh, habis subuh baru ingat, kita boleh mengqadhanya setelah sholat subuh. Jadi kita melakukan sholat malam diganti karena kita ketiduran, diganti setelah sholat subuh. Nah, di sini ulama membolehkan, khususnya ulama Syafi'iyah, yaitu ulama yang bermazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali tidak, atau mengatakan tidak boleh qadha sholat sunnah. Nah, di sini dijelaskan di hadis berikutnya, di hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'u syams." Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak sholat atau lupa untuk sholat 2 rakaat fajar, maka sholatlah dia meskipun telah terbit matahari. Ya. Jadi dia ketiduran lupa untuk sholat qobliyah fajar yang 2 rakaat itu, yang sunnah itu, kemudian dia baru ingat di akhir ketika dia ketiduran sudah matahari sudah terbit, itu boleh mengqadha sholat sunnahnya ketika matahari sudah terbit. Ya. Karena Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis itu pernah kelupaan. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW setelah sholat zuhur, banyak tamu datang dari suku Bani Abdul Qais. Rasulullah setelah sholat zuhur, yang aslinya beliau biasanya sholat qobliyah zuhur, tapi karena banyak tamu, Rasulullah lupa sampai datang waktu asar. Nah, kemudian Rasulullah sholat asar. Nah, setelah sholat asar, beliau sholat ba'diyah zuhur. Jadi yang awalnya kelupaan karena banyak tamu yang datang, Rasulullah kelupaan untuk sholat ba'diyah zuhur. Kemudian datang waktu asar, setelah tamunya selesai, Rasulullah ketika selesai sholat asar mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Jadi tidak apa-apa, dengan catatan menurut ulama, dia melakukan sholat sunnah tersebut sudah menjadi rutin. Ya, sudah menjadi rutin. Dia sudah rutin untuk sholat qobliyah, untuk sholat ba'diyah dia sudah rutin. Kemudian kelupaan, nah itu tidak apa-apa mengqadha sholat sunnah setelah waktu yang ditentukan, asal dia rutin sebelumnya. Tapi kalau kita nggak punya rutin atau kita nggak istiqomah sholat qobliyah, tiba-tiba kita menggantinya, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian syaratnya juga sholat sunnahnya harus terikat dengan waktu. Ya, kalau misalnya kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, itu nggak boleh diqadha karena dia bebas dilakukan kapan saja. Tapi kalau terikat dengan waktu, kayak sholat qobliyah subuh itu harus sebelum subuh, sholat ba'diyah zuhur itu harus setelah zuhur. Nah, kalau itu kelupaan, boleh diganti di luar waktu itu. Nanti di hadis berikutnya ada. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah,
jangan seperti orang yang ada di seberang kampung itu, ya. Yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia bangun ketika malam tapi dia tidak melaksanakan qiyamul lail. Ya. Dia bangun malam tapi tidak melakukan qiyamul lail. Artinya dia ketika malam habis dengan ngobrol-ngobrol sama orang, habis dengan bergadang, atau mungkin nauzubillah dia sampai kelewatan main atau minum-minuman yang dilarang misalnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kata Nabi Muhammad, kalau memang kamu mau begadang atau kalau kamu emang mau bangun malam, silakan barengi dengan sholat. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari thintai asyrata rak'atan. Nah, di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau lupa untuk sholat malam, baik itu karena sakit atau karena lupa atau karena lain-lain, Rasulullah itu mengganti sholatnya ketika siang. Ya. Sampai suatu ketika Rasulullah itu mengganti sholatnya itu 12 rakaat pada siang hari. Jadi beliau rutin untuk sholat malam 12 rakaat. Kemudian malamnya karena sakit atau karena kelupaan, siangnya Rasulullah baru ingat, Rasulullah kemudian sholat tahajudnya ketika siang hari. Ini dilakukan oleh Rasulullah karena beliau sudah sering atau sudah istiqomah melakukan sholat qiyamul lail. Jadi kalau beliau kelupaan itu boleh diganti ketika di luar waktunya. Nah, syaratnya tadi itu sudah menjadi rutinitas dia. Kemudian sholat sunnahnya harus terikat dengan waktu. Kemudian yang ketiga, tidak terulang setiap hari. Ya, jadi jangan sampai kita rutin meninggalkan sunnah, sholat sunnah, kemudian diganti pada lain waktunya. Dan itu kita lakukan setiap hari. Itu yang tidak menjadi anjuran dalam beragama. Ya. Ini pendapat ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzanni dan lain sebagainya, yang mana mereka merupakan kibar Syafi'iyah, para ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan boleh mengganti qiyamul lail atau mengganti sholat sunnah yang lain asalkan dia sudah istiqomah dan ketinggalan. Kita rutin sholat qobliyah fajar 2 rakaat, kemudian kita lupa, siangnya baru ingat, habis zuhur baru ingat, oh ya tadi pagi saya lupa qobliyah fajar. Ketika itu juga kita boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah fajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang perlunya al-muhafadzah al-amal, kita istiqomah, kita konsisten dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang oleh ulama kita dikenal dengan sebutan hizib atau wirid. Nah, jadi biasanya orang-orang hebat, ulama-ulama dulu itu punya yang namanya wirid. Apa yang dimaksud dengan wirid? Wirid itu ya kebiasaan kita melakukan kebaikan dan itu dijalankan terus-menerus. Itu yang disebut dengan wirid. Ada yang wiridannya baca Al-Quran setengah juz setiap hari, ada yang wiridnya menjaga wudhu, ada yang wiridnya dia pakai sedekah, ada yang wiridnya melakukan kebaikan kepada orang lain, dan itu dilakukan terus-menerus. Itu yang disebut dengan wirid. Jadi ulama terdahulu kenapa mereka hebat? Salah satunya itu karena mereka mempunyai wirid dalam hidup mereka sehari-hari. Ya.
Nah, ini yang dianjurkan bagi kita. Silakan kita pilih wirid kita masing-masing karena setiap orang berbeda. Pilih wirid masing-masing. Bagi yang senang ngaji, silakan pakai wirid rutin ngaji setiap hari berapa. Kalau yang suka puasa, silakan bikin wirid sendiri. Saya pengen bikin wirid puasa Senin Kamis. Atau yang suka sedekah, dia bikin wirid. Pokoknya saya tiap hari harus sedekah 2.000 misalnya. Itu dilakukan setiap hari, itu dijadikan wirid dan dia termasuk ke dalam golongan yang al-muhafadzah al-a'mal. Dia bisa konsisten dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu ada seorang guru mengatakan bahwasanya gurunya itu yang hebat ternyata punya wirid, dia menjaga wudhu. Ya. Jadi suatu ketika dia ada di pesantren, guru ini tidak mau tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi dia tidur, sebelum tidur dia berwudu, kemudian ketika tengah malam ada yang ngetok pintunya, ada yang mau bertamu, dia bangun, kemudian ngobrol sama orang tersebut, dia mau lanjut tidur lagi harus wudu dulu. Dia wudu lagi, kemudian dia tidur, kemudian tengah malam ada yang ngetok pintu lagi, ada yang perlu lagi, dia bangun, komunikasi lagi, kemudian wudu lagi, baru tidur lagi. Dan itu dilakukan selama dia hidup. Maksudnya saking dia nggak mau putus wudunya, ketika wudunya batal, dia melanjutkan dengan wudu yang baru. Nah, ini kalau bisa kita tiru sangat baik sekali. Kita wudu setiap hari. Kalau kita nyentuh perempuan, wudu lagi, kita kentut, wudu lagi, dan lain sebagainya. Karena kalau orang yang berwudu itu, kalau kita konsisten berwudu, nanti di akhirat wajahnya cerah, wajahnya bersinar akibat wudu yang kita lakukan. Ya, semoga kita semua mampu untuk melakukan hal tersebut dan itu bisa jadi wirid dalam kehidupan kita. Pada prinsipnya, nah ini yang terakhir, innallaha la yamullu hatta tamallu. Ini hadis yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk menerima ibadah kita selama kita tidak bosan. Jadi kalau kita selalu semangat beribadah, Allah juga semangat untuk menerima amal ibadah kita. Tapi kalau kita bosan, kalau kita sudah tidak lagi semangat, ngaji juga sudah malas-malasan, Allah juga mau menerima ibadah kita juga tidak sempurna karena kita melakukannya dengan tidak maksimal. Nah, itu bisa kami sampaikan pada sore hari ini, yakni tentang al-muhafadzah al-a'mal. Pentingnya kita konsisten dalam beribadah, pentingnya kita istiqomah dalam beribadah. Al-istiqomah khairun min al-fiqamah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karamah. Ya, karena untuk istiqomah sangat susah sekali ya. Istiqomah itu gampang diucapkan, tapi ketika dilaksanakan sangat susah ya, karena yang namanya istiqomah itu selalu banyak godaan. Kadang kita sibuk, kadang kita lupa dan sebagainya. Nah, tantangan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hambanya yang istiqomah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini, yang kita pelajari pada mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa digolongkan sebagai umat beliau yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi amal yang bermanfaat bagi kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Tutuplah lisan kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya di dunia ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.